Baik, baik. Perkenalkan, saya Anita dengan NIM K0211911030. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang telah saya lakukan. Adapun jurnal yang saya dapatkan yaitu Studi in Silico Prediksi Potensi enamgingerol sebagai inhibitor C-Jun N-terminal kinase atau JNK. Adapun outline yang akan kita bahas, yang pertama identitas jurnal, kemudian abstrak, pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Berikut adapun penulis dari jurnal ini, yaitu Yohanes Bare, Andri Maulidi, Dewi Rati Tirtosari, dan Sri Sulistianingsi Natalia Daengtiring. Jurnal ini merupakan dari Jurnal Jejaring Matematika dan Sains, volume 1, nomor 2, tahun 2019, halaman 59 sampai 63. Abstrak. Revolusi Industri 4.0 mendorong pendidikan harus sesuai perkembangan teknologi. Penggunaan in silico merupakan metode dalam bidang biologi yang menggunakan komputer dan internet dalam kajiannya. Penyembuhan penyakit diabetes mellitus tipe 2 menjadi perhatian dalam kajian in silico. Senyawa 6-gingerol dari jahe diinteraksikan dengan protein JNK. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis potensi 6-gingerol sebagai inhibitor JNK. Penelitian ini menggunakan metode in silico. Protein JNK dengan ID 464Y diperoleh dari protein data bank atau PDB, sedangkan ligan 6-gingerol dengan CID 44559528 diperoleh dari database PubChem. Ligan dan protein diinteraksikan menggunakan hex 800. Visualisasi dan analisis data menggunakan Discovery Studio Client 41. Analisis yang dikaji adalah jumlah residu asam amino yang berinteraksi dengan JNK, ikatan hidrogen, dan energi yang dibentuk. Interaksi 6-gingerol dan JNK, terdapat 2 residu ARG 107 dengan ikatan hidrofobik dan SER217 dengan ikatan THR213, THR103, GLN1022, GLU384, dan HIS104. Energi yang terbentuk adalah minus 299,65 kalori per mol. Ligan 6-gingerol diprediksi memiliki potensi sebagai inhibitor JNK. Dan pendahuluan, Revolusi Industri 4.0 diperkenalkan pada tahun 2010-an dengan karakteristik kajian terhadap rekayasa intelijensia konektivitas manusia dan mesin. Aktivitas manusia pada era 4.0 mendorong pendidikan dan sains ke dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai jawaban terhadap iptek, bidang biologi memiliki analisis dengan basis data komputasi. Metode in silico ini adalah kajian penelitian dalam bidang biologi yang berbasis komputasi. Metode ini digunakan dalam menganalisis suatu senyawa kimia yang memiliki sifat kimiawi dalam menganalisis in silico dan memprediksi. Dalam analisis in silico, dimulai dengan memprediksi, memberi hipotesis, memberi penemuan baru, atau kemajuan baru dalam pengobatan atau terapi. Penggunaan metode in silico ini telah dilakukan untuk memprediksi efek farmakologis suatu senyawa kimia terhadap target gen yang diteliti. Adapun pengertian dari diabetes. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik dengan karakteristik resistensi insulin dan kondisi gula yang sangat tinggi di dalam darah. Penelitian menemukan bahwa terdapat profil yang berbeda antara penderita diabetes mellitus tipe 2 dan individu yang sehat.
Beberapa protein tidak dapat diekspresikan oleh penderita diabetes mellitus tipe 2. C-Jun N-terminal kinase atau JNK merupakan gen yang memiliki peranan pada kondisi diabetes dalam tubuh penderita. JNK merupakan famili protein MAPK yang berperan dalam jalur metabolisme diabetes. Kemudian 6-gingerol berfungsi sebagai antidiabetes dengan menstimulasi sekresi insulin dan memperbaiki toleransi glukosa pada tikus model DMT2. 6-gingerol adalah kandungan yang dimiliki jahe merah sebagai bahan aktif yang dapat digunakan dalam studi nutrigenomik. Adapun nutrigenomik adalah kajian ilmu biologi yang mengkaji hubungan molekuler antara zat makanan terhadap respon gen serta potensinya terhadap kesehatan manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi yang dimiliki 6-gingerol sebagai inhibitor JNK, sehingga dapat digunakan sebagai terapi bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu persiapan ligan. Protein model C-Jun N-terminal kinase diperoleh dari protein database, sedangkan ligan 6-gingerol diperoleh dari database PubChem. Dengan perangkat lunak PYRX digunakan untuk mengubah file SDF ligan ke dalam bentuk file PDB. Dengan menggunakan Discovery Studio Client 41, protein model yang diperoleh dari database dibersihkan dari molekul air maupun ligan yang berikatan. Interaksi molekul yang kedua yaitu interaksi molekuler. Molekuler docking dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Hex 800. Protein JNK dan ligan 6-gingerol dimasukkan dalam perangkatnya. Hasilnya disimpan dalam bentuk file PDB. Hasil docking ligan dan protein dianalisis dan divisualisasikan dengan perangkat lunak Discovery Studio Client 41. Analisis yang dikaji adalah residu asam amino, ikatan hidrogen, serta energi ikatan yang terbentuk antara ligan dan protein. Hasil dan pembahasan. Interaksi antara 6-gingerol dan JNK menunjukkan 6-gingerol akan berikatan pada dua residu ARG107 dengan ikatan hidrofobik dan SER217 dengan ikatan hidrogen tipe ikatan hidrogen konvensional. Selain itu, residu asam amino ARG107 juga melakukan fosforilasi pada gugus benzen dari senyawa 6-gingerol. Tampilan dua dimensi pada kompleks 6-gingerol C-Jun N-terminal kinase atau JNK menunjukkan adanya asam amino yang berperan dalam stabilisasi kompleks seperti adanya gaya van der Waals. Energi ikatan yang terbentuk antara ligan dan protein sebesar minus 299,65 kalori per mol. Interaksi antara 6-gingerol dan JNK menunjukkan tingkat hidrofobisitas yang rendah pada permukaan ligan. Dibuktikan dengan munculnya warna biru hampir di seluruh permukaan. Bisa kita lihat di sini adanya warna biru hampir di seluruh permukaan. Kemudian senyawa 6-gingerol juga berfungsi sebagai donor dan aseptor yang ditunjukkan dengan warna hijau dan warna ungu untuk donor dan warna hijau untuk aseptor. Nilai Sauerland Accessible Surface atau SAS pada permukaan 6-gingerol cukup tinggi, ditampilkan dengan warna biru yang hampir menutupi hampir seluruh permukaan. Nilai SAS ini berkaitan dengan adanya gaya van der Waals antara ligan dan protein JNK. JNK berfungsi terhadap metabolisme pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Aktivasi mengarah ke fosforilasi C-Jun.
yang berfungsi memodulasi ekspresi gen serta pematangannya. JNK bertanggung jawab terhadap fosforilasi BIM dan BMF. Fosforilasi BIM dan BMF mengaktifasi spases yang mengarahkan ke apoptosis seluler. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik yang dikarakteristikkan dengan disfungsi sel beta. Disfungsi sel beta pankreas dan resistensi insulin. Stres oksidatif pada diabetes mellitus menyebabkan retikulum endoplasma diinduksi di berbagai jaringan yang mengarah ke aktivasi jalur JNK. Aktivitas JNK memodulasi fungsi islet dan atau bertahan hidup dengan cara yang berbeda. JNK terlibat dalam peradangan sel dan kematian yang dimediasi oleh sitokin. Kemudian, aktivasi JNK dapat menyebabkan disfungsi beta pankreas serta situs perifer akti insulin. Ketika dua residu asam amino berinteraksi dengan 6-gingerol, diprediksi memiliki kemampuan untuk menghambat kinerja JNK. JNK yang terhambat akan berdampak terhadap non-aktivasi JNK, sehingga dapat menghentikan proses disfungsi sel beta dan produksi insulin yang rusak. Proses produksi insulin di sel beta akan menjadi seperti semula. Insulin yang dihasilkan akan memiliki fungsi yang mengubah gula menjadi energi, sehingga tidak terjadi penumpukan glukosa di dalam darah dan akan mengurangi resiko diabetes mellitus tipe 2. Kesimpulan, gen 6-gingerol diprediksi memiliki kemampuan sebagai inhibitor JNK. Interaksi 6-gingerol dan JNK menunjukkan adanya interaksi positif di mana terdapat dua residu ARG107 dengan ikatan hidrofobik dan SER217 dengan ikatan hidrogen dan gaya van der Waals yang terbentuk pada residu asam amino. Interaksi ligan dan protein memiliki energi minus 299,65 kalori per mol. Demikianlah penjelasan saya mengenai review jurnal yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.